saya dari Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Saya dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini angkatan tahun 2019. Dan video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas tengah semester, ujian tengah semester ya, dengan mata kuliah metode perkembangan kognitif dengan materinya karakteristik perkembangan individu pada anak, dengan dosen pengampu kita yang terhormat yaitu Ibu dosen IR Rita Anggraini MPD. Baik, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, kita belajar tentang perkembangan kognitif terlebih dahulu. Perkembangan kemampuan kognitif adalah bagaimana anak mencari tahu, berpikir, dan juga mengeksplorasikan sesuatu. Perkembangan kognitif mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang dia dapatkan. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, pemecah masalah, dan juga pengambilan keputusan. Oke, kita memasuki belajar tentang karakteristik perkembangan individu aspek kognitif. Perkembangan kognitif memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan tiap individu karena sebagian besar aktivitas dalam belajar dan memahami segala sesuatu selalu berhubungan dengan masalah, mengingat, dan berpikir. Perkembangan kognitif atau yang dikenal dengan intelektual adalah perkembangan pikiran yang merupakan bagian dari otak yang digunakan untuk memahami, mengetahui, menalar, serta mengenal sesuatu. Ada 7 karakteristik ya yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah karakteristik dalam interaksi. Nah, kalau karakteristik perkembangan individu aspek kognitif memiliki ciri khas utama dalam interaksi atau hubungan dengan orang lain dengan berdasarkan pada pemikiran dan ingatan. Kognitif digunakan sebagai kapasitas utama yang digunakan untuk mengelola kemampuan berpikir dan segala bentuk pengenalan yang digunakan untuk melakukan interaksi atau hubungan komunikasi dengan lingkungannya dan masyarakat di sekitar. Nah, yang kedua, ada karakter melalui proses adaptasi. Adaptasi adalah suatu penyesuaian terhadap tuntunan yang ada dalam lingkungan sekitar dan intelektual yang berjalan melalui 2 hal, yaitu asimilasi yang merupakan proses penafsiran pengalaman baru dan akomodasi yaitu proses adaptasi dengan sejumlah pengalaman baru. Nah, hal tersebut berjalan dengan berurutan hingga terus berkembang membentuk pribadi yang matang. Dan yang ketiga ada karakter penemuan identitas. Usaha mencari identitas dari karakteristik perkembangan individu aspek kognitif dilakukan dengan menunjukkan perilaku coba-coba, perilaku imitasi, dan identifikasi. Dari segala perilaku yang dilakukan, individu akan mampu berpikir dan memahami mana yang terbaik untuk dirinya dan membentuk kepribadiannya. Nah, kalau yang 4 ini adalah pembawaan karakteristik. Pembawaan adalah faktor yang ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir ya. Jadi berupa batas kemampuan atau suatu kecakapan untuk menyelesaikan masalah yang dilanjutkan dengan minat yang mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan dari perbuatan itu sendiri untuk berinteraksi dengan dunia luar. Selanjutnya, pembentukan yaitu segala yang ada di luar diri mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Yang kelima ada karakteristik yang matang. Nah, tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikis jika telah sanggup menjalankan fungsinya masing-masing ya. Yang berarti dia dapat memilih menggunakan metode apa yang dapat memecahkan masalah yang dia hadapi. Nah, kalau karakteristik yang matang yang ia mampu berpikir jernih dalam setiap urusan karena berpikir secara teliti dengan menggunakan aspek kognitif.
Dan yang keenam ada pemikiran lebih multidimensional. Pemikiran dari karakteristik perkembangan individu adalah mampu melihat berbagai perspektif dan lebih sensitif terhadap apa saja yang terjadi di lingkungan sekitarnya, sehingga dia memiliki pemikiran yang multidimensional atau mampu memahami berbagai hal secara mendalam dari hasil pembelajaran, pemikiran, dan pengamatan yang dia lakukan. Nah, kita memasuki penjelasan yang terakhir nih, yang ketujuh, perkembangan kognisi sosial ya. Nah, karakteristik perkembangan individu aspek kognitif akan mampu mengembangkan suatu hal bahwa orang lain memperhatikan dirinya seperti halnya dengan dirinya sendiri, sehingga ia cenderung akan berhati-hati dalam bersikap dan berbuat dan menghasilkan pribadi yang matang karena selalu menyadari bahwa dia hidup di lingkungan yang luas, yang apapun hal dilakukannya akan berpengaruh dan menjadi sebab akibat bagi orang lain. Nah, karakteristik perkembangan yang demikian tentu jauh lebih baik karena mampu memiliki toleransi terhadap orang lain di sekitarnya serta mampu bergaul dengan orang-orang sekitar dengan tujuan yang tidak ingin merugikan orang lain karena dia telah berkembang pemikirannya melalui aspek kognitif yang berupa pemikiran dan pengingatan sesuatu hal secara matang. Sebab itu, jauh lebih baik jika aspek kognitif mulai diajarkan dan diterapkan pada individu sejak dini agar terbentuk karakteristik yang matang. Alhamdulillah sudah selesai video penjelasan dari saya, dan saya terima kasih kepada ibu dosen kita yang terhormat, ibu dosen ILE kita Anggrain MPD. Terima kasih sudah memberikan materi-materinya, dan saya Istiqomah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.